Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ananda kelas 8 yang Bapak hormati, kita akan melanjutkan pembelajaran fikih mengenai ketentuan halal dan haramnya makanan. Ketentuan halal dan haramnya makanan ini terdapat pada bab terakhir pada materi pembelajaran fikih di kelas 8 yang sudah kita pelajari selama 2 minggu yang lalu. Ananda semua kelas 8 yang dirahmati oleh Allah, pengertian makanan dan minuman yang halal yang sudah kita terangkan beberapa minggu yang lalu, kita berangkat dari surat Al-Maidah ayat 168 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Nah, dua komponen yang disebutkan oleh Allah di sana, yaitu yang pertama halalan dan yang kedua thayyiban. Nah, Anda masih ingat yang sudah Bapak terangkan, setiap makanan itu haruslah dia halal, kemudian harus pula baik. Nah, ada makanan ini yang baik, ada makanan ini yang tidak baik. Nah, itu minggu lalu. Sekarang kita masuk kepada adab ketika makan dan minum. Ketika Ananda sudah bisa memilah dan memilih makanan yang halal dan haram, makanan yang baik dan tidak baik, Ananda juga harus memperhatikan sebelum menyantap makanan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Ananda harus memperhatikan niat. Nah, jadikan niat makan dan minum Ananda itu untuk menambah kekuatan, untuk menjalankan aktivitas dan ibadah kita, terlebih makan sahur saat bulan Ramadan ini. Kemudian tidak makan dan minum secara berlebihan. Ketika Ananda berbuka puasa, tolong dikontrol makanan yang Ananda makan, jangan mengandung sifat berlebihan. Kemudian yang kedua, ketika sudah menghadapi hidangan itu, perhatikan juga hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yang perlu Ananda perhatikan adalah makan bersama di dalam tengah-tengah keluarga. Ananda perhatikan untuk dapat mengambil makanan yang terdekat. Ya, jangan ambil makanan yang jauh dari Ananda, apalagi itu di hadapan orang tua. Yang kemudian menggunakan tangan kanan ketika makan, setelah itu membaca basmalah dan berdoa sebelum makan. Itu perlu Ananda perhatikan. Walaupun Ananda dalam keadaan lapar sekali, hal-hal yang kita sebutkan tadi harus Ananda perhatikan. Jangan sampai menyelonong, jangan sampai Ananda mengganggu orang yang makan yang lain. Kalau Ananda makan menggunakan sendok, Ananda perhatikan, peganglah sendok Ananda dengan tangan kanan dan garpu di tangan kiri, jangan terbalik. Kemudian keep silent, ya, jangan biarkan garpu dan sendok itu menari menyanyi di atas piring Ananda sehingga menimbulkan bunyi yang meresahkan orang lain yang makan di samping Ananda. Apalagi ditambah dengan berbicara ketika sedang makan. Walaupun hukumnya tidak haram, Ananda harus perhatikan ini adalah adab ketika makan dan minum. Kalau Ananda menghadapi makanan yang panas, jangan meniup makanan ataupun minuman. Hindari meniup. Alangkah baiknya kalau Ananda kipas. Kemudian masukkan makanan ke dalam mulut itu, tolong sedikit demi sedikit, jangan terlalu lahap sehingga memasukkan makanan itu terlalu besar dan memenuhi mulut kita. Ananda juga jangan mencela makanan. Jika seandainya makanan yang Ananda makan itu tidak sesuai dengan harapan Ananda, dalam keadaan mengunyah makanan juga harus lembut.
jangan terburu-buru saat makan. Ini yang perlu Bapak tekankan, apalagi ketika berbuka puasa pada Ramadan ini. Ya, jangan balap pula makan itu. Kalau misalnya Ananda merasa makanannya enak, nah maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara bersyukur? Yaitu berhentilah makan sebelum Ananda terlalu kenyang. Kemudian jangan menyisakan makanan di piring. Nah, minum pelan-pelan, seteguk demi seteguk. Nah, tanpa bernapas di dalam gelas itu. Ini merupakan adab-adab yang perlu Ananda perhatikan. Mudah-mudahan kedepannya kita bersama dapat menjalankan adab ini dengan baik. Demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat menjadi perhatian bagi Ananda. Ingat, ketika seorang sedang makan, orang lain dapat menilai bagaimana kedalaman ilmu dan adab seseorang tersebut. Maka jadikanlah perihal makan dan minum ini sebagai identitas kita selaku seorang siswa madrasah. Semoga dapat menjadi perhatian. Bapak ucapkan terima kasih. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.